Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasi apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi augmented reality. Ya, yang pertama adalah Unity. Teman-teman bisa download aplikasi Unity ini, Unity 3D. Teman-teman bisa Google dengan cara klik download Unity, kemudian nanti akan mengarahkan ke website Unity. Jadi nanti teman-teman selain aplikasi Unity-nya, teman-teman juga mendownload aplikasi Unity Hub-nya gitu. Jadi sebelum untuk mendownload aplikasi Unity, pastikan yang download ada Unity Hub-nya dulu. Itu kenapa? Karena biasanya kalau kita memilih Unity yang mana yang terbaru atau yang versi apapun, yang versi lawasnya, nanti takutnya aplikasi kalian itu tidak support dengan laptop kalian, sehingga kita install Unity Hub-nya dulu, nanti dari Unity Hub kita install Unity aplikasinya untuk editornya. Ya, teman-teman silahkan download di sini Unity Hub. Setelah itu nanti akan muncul setelah diinstal Unity Hub-nya akan seperti ini. Jadi ini saya sudah menginstal, jadi saya kasih tutorialnya saja dulu. Setelah Unity Hub diinstal, nanti di menu install ini, teman-teman ada klik install editor. Nah, di install editornya inilah ada Unity versi berapa yang support untuk laptop kalian. Jadi klik install editor ini. Nah, di sini ada recommend version, sehingga di laptop kita ini yang direkomend adalah ada 3 versi ini, versi 2019, 2020, dan 2021. Kalau kalian pengen yang 2021, ini karena di recommend version, teman-teman bisa install ini. Tapi kalau saya mau yang 2020, silahkan. Jadi install yang 2020. Ada yang terbaru 2002 karena belum mungkin karena masih crash atau masih bug, jadi dia merekomendasikan yang 2021. Sehingga kita bisa klik install, lalu kita bisa centang-centang fitur-fitur dari modul yang akan kita butuhkan. Nah, yang ini Visual Studio ini teman-teman bisa install, bisa tidak. Jadi ini untuk membuat codingan. Kalau kalian udah punya VS Code, kemudian mau pakai Notepad, it's okay. Ini nggak perlu, tidak wajib diinstal. Jadi ini bisa dihilangkan centangnya. Kemudian ada platform. Platform ini tujuannya adalah membuat aplikasi menjadi bentuk APK, bentuk DMG dan sebagainya untuk diekspor ke dalam aplikasi smartphone, baik itu Android atau iOS atau sistem operasi lainnya. Karena biasanya Android ini yang versi open source, sehingga kita bisa centang Android Build Support ini untuk diinstal. Jika teman-teman ingin membuat aplikasi AR nanti itu ke dalam bentuk smartphone Android-nya, APK. Kalau misalnya nggak mau juga nggak masalah, tinggal dicentang aja. Tapi memang untuk uji coba memang hanya menggunakan laptop webcam-nya saja, gitu minusnya. Jadi silakan teman-teman install sesuai kebutuhan. Kalau ini tidak wajib, jadi installah yang teman-teman perlu. Ya, dan jangan semua diinstal, takutnya nanti harddisknya nggak cukup karena saking ini besar-besarnya untuk modulnya. Jadi saya sih merekomendasi untuk menginstal yang Android support ini. Kalau yang ini tidak wajib karena bisa pakai editor lainnya. Contohnya tadi VS Code, Notepad++, dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai, silakan continue, tunggu sampai dia loading terinstall di laptop kalian. Mungkin sampai menunggu menginstal Unity teman-teman, yang kita perlukan juga adalah Vuforia. Oh ya, nanti untuk menginstal Unity pasti dipastikan untuk membuat akun dari Unity. Tujuannya untuk melakukan aktivasi gitu. Kalau pengen yang free, teman-teman wajib mempunyai akun Unity untuk melakukan aktivasi, dan di mana akun free ini memang harus wajib diaplikasikan wajib dilakukan aktivasi mungkin setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi kalau pengen yang untuk profesional yang berbayar bisa juga. Oke, yang kedua kita butuhkan adalah Vuforia. Teman-teman bisa download Vuforia. Nanti dia akan masuk ke ke website Vuforia Engine gitu. Teman-teman pastikan juga punya akun Vuforia Engine. Vuforia ini tujuannya apa atau fungsinya apa? Vuforia ini fungsinya adalah untuk menyimpan database gambar atau marker yang kita akan gunakan untuk
AR nanti. Ya, teman-teman kalau belum punya akun silahkan register, tapi kalau sudah punya akun silahkan login. Ya, untuk registernya gampang, sama kayak membuat akun-akun sosmed lainnya. Nanti silahkan login. Nah, ini nanti membuat membuat markernya. Tapi sebelumnya teman-teman harus juga menginstal Vuforia Engine di dalam Unity nanti, supaya ada nanti menu Vuforia Engine dan itu ada kamera AR-nya. Teman-teman bisa klik di Downloads di sini, kemudian ada Add Vuforia Engine to a Unity Project ini. Ya, teman-teman silahkan klik ini dan download. Tuh, saya coba download. Nanti Vuforia ini diinstal bukan satu kali. Jadi kalau setiap teman-teman bikin project baru, kalian wajib mengimport Vuforia Engine ini. Jadi dia hanya berfungsi untuk Vuforia itu untuk satu project, bukan untuk satu laptop. Ya. Jadi kalau teman-teman bikin project baru lagi, misalnya sekarang udah jadi satu project, bikin project baru lagi, harus add lagi Vuforia Engine ini ke dalam Unity gitu. Ya, sambil menunggu, misalnya ini sudah terinstall Unity-nya, teman-teman bisa aktivasi nanti. Kalau aktivasi bisa di sini ada klik menu aktivasi, pastikan sudah login juga dengan akun Unity-nya, kemudian nanti tinggal get a free license. Itu yang untuk license yang free. Kalau yang berbayar bisa beli untuk serial number-nya, bisa dimasukkan ke dalam Unity. Anggaplah ini saya sudah menginstal Unity ya, tinggal menunggu download dari Vuforia Engine. Kita buat project baru dengan cara klik New Project. Kemudian kita pilih di All Template, ini bisa dipilih mau yang mana saja, dan biasanya kita menggunakan yang 3D. Lalu kita ganti nama project-nya, misalnya Projectku. Lalu lokasinya pastikan di mana saja sih sebenarnya. Yang penting teman-teman ingat di mana project itu disimpan. Lalu create project. Kita tunggu karena memang loadingnya agak lambat ya. Nah, Unity ini memang aplikasinya kita bilang cukup berat tapi juga ringan gitu. Gimana ya? Dia memerlukan memori yang cukup, ya, RAM-nya yang cukup. Tapi kalau kita bandingkan dengan Android Studio, kayaknya sih Unity masih ringanan. Oke, kita tunggu project-nya. Sambil menunggu apakah ini sudah selesai. Bentar lagi. Nah, ini akan tampilan menu Unity ya, ketika masih sama sekali project baru lah gitu. Ini main kamera utama, kemudian ada lightning, ini bisa dihapus, bisa dipakai. Kemudian tadi kita sudah download Vuforia Engine, kita import ya. Nah, untuk membedakan ya, sudah menginstal sama belum, pertama, ini saya belum import, jadi kita cek dulu di sini, menunya di sini ada Create Empty 3D Project dan tidak ada menu Vuforia Engine. Tapi setelah kita install, sekarang kita coba install kembali, kita import, kita update Vuforia Engine-nya juga. Ini saya menggunakan Unity yang versi 2020 ya. Mungkin menunya nanti dengan 2021 agak sedikit berbeda, tapi nggak terlalu berbeda jauh. Kemudian kita tunggu.
Ini membutuhkan waktu juga untuk compiling dan updating, jadi ditunggu. Nah, kita lihat di klik kanan hierarki itu ada menu baru yaitu Vuforia Engine. Nah, inilah yang kita akan gunakan nanti menu-menu untuk membuat aplikasi augmented reality yaitu AR camera, image target dan sebagainya. Tuh. Nah, tadi misalnya ketika tadi teman-teman import ini nggak bisa, Bu. Tidak bisa ya kadang-kadang. Jadi teman-teman bisa klik kanan di sini, kemudian bisa import package di sini. Jadi bisa mengimport package yang kita punya dari luar. Kalau memang ketika package itu diklik 2 kali, tidak bisa. Ya, itu adalah persiapan untuk membuat AR dulu persiapannya. Setelah itu, kalau misalnya teman-teman sudah menginstal Android-nya, kita juga bisa setting di sini. Jadi di menu File, Build Setting. Kalau yang saat ini basicnya adalah PC ya, karena kita menggunakan laptop. Kalau teman-teman belum menginstal Android ini, dia tidak akan bisa diklik ke Android. Tapi kalau kita sudah menginstal modul untuk Android, dia akan bisa diklik. Kemudian kita bisa switch platform, kita bisa pindahkan dia dengan platform ketika di build nanti dalam bentuk versi Android. Kita bisa switch platform sebelumnya. Nah, menu ini akan pindah ke Android. Yang membedakan juga nanti untuk ketika ukuran layarnya. Kalau tadi PC, dia tidak ada pilihan portrait atau landscape sebanyak ini. Tapi kalau kita sudah memilih dalam bentuk Android, dia akan menyediakan mau ukuran layar yang berapa nih, mau yang landscape, apa yang mau yang portrait, banyak pilihannya. Itu untuk yang Android. Oke, itu dulu untuk perkenalannya. Jadi ini persiapan untuk membuat AR ya. Jadi install Unity, kemudian install Unity Hub, kemudian install juga editornya, kemudian install Android-nya untuk persiapan menjadikan APK, dan untuk menggunakan sebagai database adalah menginstal atau mengimport package dari Gloria. Sekian videonya. Terima kasih.